Hai student, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata pelajaran aplikasi pengolah angka atau spreadsheet dengan tema mengolah data dengan menggunakan fungsi lookup. Oke, let's get on story. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke KD 3.10, yaitu menganalisis berbagai rumus spreadsheet sesuai dengan kebutuhan. Dan pada KD 4.10 membuat format aplikasi spreadsheet sesuai dengan kebutuhan. Kita masuk ke tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan jenis dan fungsi lookup. Dan selanjutnya kita akan mempraktikkan berbagai fungsi lookup. Untuk teknik penilaiannya, kita akan ambil secara tes tertulis uraian atau pengetahuan dan praktikum. Metode pembelajaran melalui diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Baik, fungsi lookup terdiri dari dua, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. Yang pertama yaitu fungsi VLOOKUP, merupakan fungsi untuk membaca data dari tabel secara vertikal atau kolom. Jadi nanti data yang akan kita baca dia secara vertikal ya, atau terbaca secara kolom. Nah, untuk bentuk penulisan dari fungsi VLOOKUP atau formulanya yaitu sama dengan VLOOKUP buka kurung lookup underscore value titik koma table underscore array titik koma call underscore index underscore 6 titik koma rank underscore lookup. Baik, kita jabarkan keterangan dari formula atau rumus yang ada di sini supaya kalian semua tidak bingung. Ini adalah keterangannya. Lookup underscore value artinya nilai sebagai dasar data. Table underscore array artinya rank table data yang dibaca. Kolom index number artinya nomor urut yang menyatakan posisi kolom dalam suatu tabel atau dimulai dari 1. Selanjutnya yang terakhir, rank lookup, yaitu berisi true apabila tabel data diurutkan atau berisi false apabila tabel data tidak diurutkan. Baik, kita akan mempraktikannya langsung melalui Microsoft Excel supaya lebih jelasnya. Mari kita simak. Baik, kita akan praktikannya secara langsung. Nah, di sini sebelumnya sudah saya buatkan tabel mobil dan tabel daftar sewa mobil. Nah, di dalam tabel mobil di sini ada kode mobil pada kolom pertama, pada kolom kedua ada jenis mobil, dan pada kolom ketiga ada tarif per hari. Nah, pada tabel di bawahnya yaitu tabel daftar sewa mobil. Pada kolom pertamanya ada nama penyewa, kolom kedua ada kode mobil, kolom ketiga ada lama sewa, kolom keempat ada jenis mobil, dan kolom kelima ada total biaya. Nah, yang harus kita isi menggunakan fungsi VLOOKUP yaitu pada tabel keempat ya, di jenis mobil ini. Kita akan panggil menggunakan fungsi VLOOKUP. Caranya seperti apa? Mari kita ikuti langkah-langkahnya sebagai berikut. Nah, yang pertama, langkah-langkahnya adalah kita akan beri nama data tabel mobil dengan cara menyorot ini ya, menyorot dari sel A4 sampai dengan sel C7. Nah, jadi ini ya, sel A4 sampai dengan sel C7. Yang judul headernya ini tidak usah disorot. Setelah itu kita beri nama, misalkan ini kita beri nama mobil. Nah, fungsinya untuk apa kita beri nama mobil?
Ini adalah gabungan beberapa sel yang sering disebut rank, supaya mempermudah kita ketika pemanggilan data ya, menggunakan fungsi lookup ini. Nah, setelah itu kita enter, jadi sel dari A4 sampai dengan C7 yang sudah kita blok ini kita beri nama mobil supaya memudahkan kita ketika memanggil menggunakan fungsi VLOOKUP ini ya. Ini sering dinamakan name box ya. Selanjutnya kita arahkan pointer kita, sel pointernya menuju ke sini ya, yang akan kita panggil datanya. Kita akan panggil data tabel mobil ini di sini ya, D11. Kebetulan ini ada di sel D11. Selanjutnya, setelah kita meletakkan sel pointer pada D11, kita klik insert function. Insert function pada Microsoft Excel 2016 berada di sini ya. Sini ada auto sum di menu bar ini ya. Ada auto sum, kita klik segitiga kecil. Selanjutnya kita panggil more function. Nah, setelah itu kita pilih jenis fungsi yang akan kita tampilkan. Di sini kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP ini ya, sudah ada. Namun jika belum tampil fungsi VLOOKUP seperti ini, kita dapat mengetik sendiri ya secara manual VLOOKUP gitu. Lalu kita pilih go. Nah, selanjutnya setelah terpanggil kita klik OK. Selanjutnya akan muncul kotak dialog seperti ini, namanya function arguments. Nah, di dalam function arguments ini kita akan mengisi pada lookup value, table array, kolom index number, dan rank lookup. Pada lookup value, tentu kita akan mengarahkan sel pointernya menuju ke B11. B11 ada di sini atau di kode M101. Jadi kode M101 akan kita panggil. Ya, kode M101 di sini pada tabel mobilnya, jenis mobilnya ia adalah Daihatsu. Maka kita akan menampilkan di jenis mobil ini, seharusnya jika memang benar rumusnya nanti akan tampil jenis mobilnya Daihatsu karena kita melihat dari M101 ini ya. Nah, selanjutnya di lookup value kita klik kode yang M101. Nah, selanjutnya di table array-nya kita ketik mobil. Karena pada name box tadi sudah kita beri nama mobil. Atau jika kalian kesulitan memberi nama pada name box-nya, kalian bisa sorot lagi ulang seperti ini. Nah, ini sama saja ya, ketika sudah kita blok dari sel A4 sampai dengan C7, yang akan tampil adalah mobil karena sebelumnya telah kita beri nama mobil. Selanjutnya pada kolom index number kita isi 2. Kenapa harus kita isi 2? Karena kita akan memanggil jenis mobil. Ya, kita akan menampilkan jenis mobil di sini. Jenis mobil kebetulan ada di tabel mobil adalah urutan kolom kedua. Nah, coba kita hitung. Pada kolom pertama pada tabel mobil ada kode mobil. Kolom kedua ada jenis mobil dan kolom ketiga ada tarif per hari. Sedangkan kita akan menampilkan jenis mobil di sini kan dengan menggunakan kode M101. Maka yang harus tampil adalah jenis mobil Daihatsu di sini kan. Kebetulan ada di kolom kedua, maka kita isi kolom index numbernya 2. Selanjutnya rank lookup-nya kita isi dengan false. Nah, jika sudah begini, langsung kita eksekusi enter atau OK. Nah, maka otomatis jenis mobil yang akan tampil pada tabel daftar sewa mobil dengan kode M101 yaitu jenis mobil Daihatsu. Kita cek apakah benar Daihatsu dengan kode mobil M101. Benar. Maka pada sel D11 kita telah menampilkannya dengan benar. Selanjutnya dengan cara yang sama kita lakukan pengulangannya sekali lagi. Kita letakkan sel pointer di D12. Selanjutnya kita klik insert function.
kita pilih more function. Di sini kita pilih VLOOKUP. Jika tidak tampil VLOOKUP-nya bisa kalian ketik sendiri di sini ya secara manual. Selanjutnya kita pilih OK. Jika sudah pilih VLOOKUP, akan muncul kotak dialog seperti ini ya, namanya function arguments. Dalam lookup value yang akan kita panggil yaitu kode yang ini ya, M104. Karena di M101 sudah kita tampilkan. Nah, kebetulan M104 ada di sel B12. Lanjut, table array-nya kita ketik mobil. Karena nama namebox-nya tadi mobil ya. Selanjutnya, kolom index number-nya sama 2. Karena kan jenis mobil ada di kolom kedua. Nih, 1, 2. Selanjutnya kita isi false. Seharusnya dengan kode M104 ini ya, kita cek di tabel di atasnya atau tabel mobil, M104 yang akan tampil yaitu Suzuki jika hasilnya benar. Jika hasilnya selain dari Suzuki, misalkan Mazda atau Honda, berarti pemanggilan VLOOKUP-nya salah. Kita eksekusi OK. Maka yang akan tampil adalah jenis mobil Suzuki. Berarti rumus yang kita gunakan telah benar. Baik, caranya cukup simpel dan mudah kan? Masih ada 2 sel lagi yang kosong. Nah, ini pun harus kita isi ya. Nah, untuk 2 sel yang kosong ini saya akan menggunakan cara manual, tidak menggunakan insert function ya. Jadi kalian cukup ketikkan pada sel D13, letakkan pointer pada sel D13. Selanjutnya awali dengan sama dengan VLOOKUP ya, karena rumusnya VLOOKUP untuk memanggil data secara vertikal, tapi yang dibaca adalah kolom ke samping ya. Sama dengan VLOOKUP buka kurung. Selanjutnya kita panggil kodenya yang awalnya ya. Yang pertama adalah kodenya yang akan kita panggil. Selanjutnya titik koma. Selanjutnya kita panggil mobil, atau kita sorot boleh, atau diketik mobil loh. Walaupun kita sorot semua ini tetap namanya mobil karena sudah kita beri namebox tadi. Selanjutnya titik koma lagi 2 karena jenis mobil ada di kolom kedua. Titik koma lagi false. Nah, ini tinggal diklik ya, enter, maka akan terpanggil jenis mobil Mazda dengan kode M103. Kita cek ya, benar. Masih ada satu lagi, sama dengan VLOOKUP. Lalu kita panggil kodenya M102 titik koma, ketik ya mobil, tapi ini penulisannya harus benar, titik koma 2 titik koma false. Kita enter. Nah, kita cek M102 jenis mobilnya Honda ya. Jadi itu caranya sangat mudah ya, dan cukup simple untuk menggunakan fungsi VLOOKUP yang membaca data secara vertikal ya, kolom yang dibaca seperti ini ke samping ya. Nah, untuk total biaya ini seperti biasa kita menggunakan fungsi matematika ya. Sama dengan kita cek M101 dengan lama sewanya 3 ya, berarti 3 kita kalikan dengan tarif per harinya. Jadi 3 hari dikali dengan 500.000. Kita lihat hasilnya adalah 1.500.000 ya. Jadi ini adalah hasil dari pemanggilan menggunakan fungsi VLOOKUP atau pembacaan data secara vertikal, kolom ya yang dibaca. Ini cukup mudah. Yang ini menggunakan fungsi matematika ya, biasa. Baik, yang kedua adalah fungsi HLOOKUP. Nah, jadi fungsi HLOOKUP ini merupakan
Fungsi untuk membaca data dari tabel secara horizontal atau baris. Jadi tabel yang akan dibaca atau dipanggil nanti ke bawah ya, namanya bariskan ke bawah. Nah, bentuk penulisan fungsi lookup sama dengan lookup underscore value titik koma, table underscore array titik koma, row underscore index underscore num titik koma, rank underscore lookup tutup kurung. Nah, untuk keterangannya hampir sama ya dengan fungsi VLOOKUP, namun hanya beda di sini di row index number. Akan saya bacakan kembali untuk keterangannya. Yang pertama adalah lookup underscore value sebagai nilai dasar data. Lalu ada table array sebagai rank tabel data yang dibaca. Row index number, nomor urut yang menyatakan posisi baris dalam suatu tabel atau dimulai dari 1. Dan yang terakhir ada rank lookup, yaitu berisi true apabila tabel data diurutkan, atau berisi false apabila tabel data tidak diurutkan. Untuk pemahaman lebih lanjut, mari kita praktikkan menggunakan Microsoft Excel secara langsung. Baik, pada Microsoft Excel telah saya buatkan sebelumnya, yaitu tabel kode mobil dan tabel daftar sewa mobil. Di dalam tabel kode mobil, pada headernya ada kode mobil. Sini S103 mewakili Suzuki, D102 mewakili jenis mobil Daihatsu, M101 mewakili jenis mobil Mazda, dan yang terakhir H104 mewakili jenis mobil Honda. Tarif sewa per harinya di sini sudah jelas. Ada 200.000, 300.000, 400.000 dan 500.000. Jadi beberapa jenis mobil ini tarif sewa per harinya beda-beda ya. Baik, kita akan menampilkan daftar sewa mobil ya. Jadi tabel daftar sewa mobil ini akan kita tampilkan jenis-jenis mobilnya di sini ya, dari D9 sampai dengan D12 ini menggunakan kata kunci, yaitu kata kuncinya yaitu kode mobilnya. Di sini ada M101, H104, S103 dan D102. Sebelum kita memanggil datanya menggunakan fungsi lookup, kita permudah dulu caranya. Bagaimana caranya? Yaitu kita beri name box atau kita kasih nama ranknya ya. Jadi yang akan kita sorot yaitu sel dari B3 sampai dengan E5. B3 itu di sini dari kode ini ya, sampai dengan E5. Jadi cukup di sini saja yang kita sorot nih ya. Ini merupakan rank. Kita beri nama pada name box-nya. Awalnya name box-nya bernama B3 ya. Kita kasih nama kode underscore mobil. Lalu kita enter. Nah, jadi rank ini sudah berisi nama kode underscore mobil. Selanjutnya kita letakkan pointer kita pada sel D9 karena di sini yang akan kita panggil datanya. Lalu kita menggunakan insert function, sini more function. Selanjutnya kita panggil lookup jika belum ada. Lookup tago ini sudah ada. Selanjutnya kita pilih OK dan akan muncul kotak dialog yang bernama function arguments. Di kolom baris pertama di sini ada lookup value. Nah, untuk lookup value-nya tentu kita sorot atau kita isi dengan B9. Karena B9 di sini sebagai kata kunci, yaitu kode dari mobil tersebut yang akan kita panggil. Selanjutnya table array-nya kita pilih kode underscore mobil. Atau jika kesulitan untuk mengetiknya, kita cukup menyorot sini saja ya, bidang ini atau rank ini. Nah, otomatis
dia akan tampil kode underscore mobil. Lalu row index number, karena dia ada di baris kedua, maka kita ketik 2. Kenapa ada di baris kedua? Karena jenis mobil ini ada di baris kedua. Kita hitung, ini 1 2 1 2 1 2, sama ya. Selanjutnya kita ketik false, lalu eksekusi OK. Nah, maka yang akan tampil adalah pada kode M102, jenis mobilnya Mazda. Kita cek M101, sorry. Jadi pada kode mobil M101 yang akan tampil yaitu jenis mobilnya Mazda. Benar ya. Selanjutnya caranya sama ya, hanya pindah sel, pilih insert function, lookup, oke. Lalu kita panggil kodenya, kata kunci. Selanjutnya table array-nya kita panggil atau ketik kode underscore mobil. Row index number, dia ada di posisi kedua. Rank lookup-nya false. Nah, namun yang perlu kalian ingat, row index number atau kolom index number ini tidak harus selalu 2, tergantung dengan posisi di tabelnya ya. Karena kebetulan ini ada di baris kedua, maka yang saya ketikkan adalah 2, nggak selalu 2 ya, bisa aja 3 atau 4 atau dan lainnya. Selanjutnya kita panggil OK. Kita cek kode mobil dengan H104 dengan jenis mobilnya Honda, benar. Dan yang selanjutnya kita menggunakan cara manual supaya lebih mudah ya, supaya cepat hafal dengan rumusnya. Sama dengan lookup, buka kurung. Selanjutnya kita sorot kode mobilnya, titik koma. Lalu kita sorot name box-nya, di sini jenis, sorry, dari sini ya. Kode underscore mobil ya, titik koma 2 titik koma false, enter. S103 Suzuki, benar. Dan cara yang selanjutnya pun sama, lookup. Lalu kita letakkan pada sel B12, titik koma. Kita sorot name box-nya, kode underscore mobil, lalu titik koma 2 titik koma false. Kita enter. Daihatsu dengan kode D102, benar. Nah, jadi begitu caranya, cukup simple ya, cukup mudah sekali untuk memindahkan data atau memanggil data secara horizontal atau manggilnya baris ya, ke bawah nih. Lalu untuk total biaya seperti biasa kita hanya menggunakan fungsi matematika ya, atau manual. Kita lihat lama sewanya misalkan 3 hari, dikalikan dengan kode M101. Kita cek M101 Mazda ya, berarti 400.000, enter. Sama dengan 4 dikali ini Honda ya, 500.000, enter. Sama dengan 2 dikali Suzuki, 200.000, enter. Dan yang terakhir, lama sewa 4 hari dikalikan dengan
sewanya mobil Daihatsu 300.000, 1.200.000. Nah, sudah ketemu semua jawabannya. Jadi cukup simpel dan mudah. Silakan kalian praktikkan langsung di rumah. Sering-sering berlatih. Masih banyak fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP yang lebih sulit dari ini, karena ini hanya sebagai contoh ya, masih simple. Baik, jadi itu tadi adalah sedikit uraian materi dan uraian praktikum menggunakan Microsoft Excel dengan fungsi lookup, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. Telah kita praktikan tadi. Jangan lupa apa yang telah dijelaskan kalian latih lagi di rumah supaya lebih ngena ya, lebih cepat sampai dan lebih paham. Dan semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe. See you next time, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.